Hari ini kita bahas contoh soal kompetensi teknis Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan Part 1. Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan terdapat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024, tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di beberapa sektor. Tugas jabatan pelaksana terdiri dari tugas teknis sebagai turunan dari tugas teknis atasan langsungnya, oleh karena itu tugas dari jabatan pelaksana di setiap instansi akan berbeda. Materi terkait jabatan penelaah teknis kebijakan yaitu JF Analis Anggaran, JF Analis Kebijakan, JF Analis SDM Aparatur, JF Arsiparis, JF Pranata Humas dan JF Pranata Komputer terampil. Berikut ditampilkan beberapa uraian tugas umum dari jabatan penelaah teknis kebijakan. Soal Part 1. Nomor 1 pada saat ini pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan pajak kendaraan. Karena dianggap tidak berpengaruh terhadap pemerintahan. Sebelum itu kebijakan pajak diambil oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun banyaknya pihak yang merasa dirugikan dan hanya menguntungkan kas negara. Dalam kasus tersebut kebijakan publik yang beralasan. Jawabannya adalah C. Politik. Terdapat di modul buku ajar analisis kebijakan publik bab 2 halaman 21. Di Indonesia pendekatan analisis kebijakan publik lebih sering menggunakan pendekatan proses. Pendekatan proses dibagi menjadi 3 kategori yaitu alasan ilmiah, alasan profesional dan alasan politik. Pada soal di samping, tujuan utama adanya kebijakan publik adalah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Dengan begitu tujuan secara politis yang dilakukan oleh pemerintah bisa terpenuhi. Nomor 2 berbicara tentang netralitas dalam setiap pemilihan umum mendatang tahun 2024, terutama pemilihan umum presiden. Tidak jarang ASN mendukung salah satu partai tertentu karena ketua partai tersebut direktur dalam kementerian tersebut. Hal ini selalu menjadi polemik dan bahan diskusi menarik bagi akademisi, praktisi, maupun politikus. Hal ini mengingatkan peran dan fungsi dari ASN itu sendiri. Dengan menjaga netralitas birokrasi dari kepentingan politik. Pernyataan tersebut bentuk solusi yang bersifat. Jawabannya adalah C. Rasional objektif. Terdapat di buku ajar analisis kebijakan publik bab 2 halaman 25. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang saintifik, rasional dan objektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan objektif. Nomor 3 ketika Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan. Kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut. Jawabannya adalah B. Dispensasi. Terdapat di UU 30-TH 2014 Administrasi Pemerintahan halaman 5. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 4 pusat saat ini dalam menyelenggarakan rekrutmen pegawai ASN mempunyai kriteria masing-masing. Terutama untuk putra-putri daerah, dimaksudkan agar rekrutmen dilakukan secara merata dan sama mendapatkan kesempatan untuk melamar. Sehingga mengurangi isu berita yang tidak baik. Karena Indonesia Timur lebih banyak tertinggal maka itulah pusat mengadakan khusus untuk putra-putri Timur, dan di luar itu masyarakat juga dapat mencoba tetapi tidak dianjurkan untuk melamar bagian tersebut jika nekat nantinya dengan sistem otomatis langsung ditolak. Untuk itu aktivitas rekrutmen mempunyai tujuannya yaitu. Jawabannya adalah C. Rekrutmen sebagai alat kendali sosial. Terdapat di modul MSDM Sektor Publik bab 4 halaman 4. Tujuan rekrutmen adalah 1. Rekrutmen sebagai alat kendali sosial. 2. Rekrutmen sebagai teknik untuk memaksimalkan efisiensi. 3. Rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik. Rekrutmen yang bertujuan pencapaian keadilan sosial lebih berpihak pada kepentingan publik secara umum, bukan berkiblat pada kepentingan spesifik yang harus dicapai oleh organisasi. Nomor 5 berikut ini yang bukan merupakan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah. Jawabannya adalah E. Bertanggung jawab. Terdapat di modul pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Ada pertanyaan tentang soal atau konsultasi formasi silakan tinggalkan di kolom komentar, atau hubungi admin kami ya. Jika bermanfaat jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami.
Ingin latihan soal lebih banyak? Bisa didapatkan hanya dengan 30.000, sudah dapat kelas Zoom PPPK manajerial, sosiokultural dan wawancara. Terbatas 100 orang pertama.